Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Salam PBG. Pendidikan bermutu Untuk kita semua. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Doni Satria Nugraha dan ini rekan saya. Saya Ika Masita. Saya Dwi Sugianto. Saya Dwiki Saibatul Hamdi. Di sini kami berlima akan berdiskusi dengan guru pamong kami selama PPL di SDN Boyong. Nah, di sini Tapi apa oleh baik Bapak, pada kesempatan kali ini kami ingin berdiskusi dengan Bapak, akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih tujuan pembelajaran Bapak untuk mengajar PJOK di sini? salah satu tujuan pembelajaran yang saya ambil di sekolah saya adalah bagaimana peserta didik itu mampu, ini di kelas 1 ya, karena saya mengajar di kelas 1, peserta didik mampu menjelaskan dan mempraktikkan gerak fundamental, di mana dalam gerak fundamental itu ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat, non lokomotor gerak yang tidak berpindah tempat, sedangkan gerak manipulatif itu gerak untuk yang menggunakan benda atau memanipulasi sebuah objek yang ada yang nantinya diberikan kepada anak-anak. Itu Mas, untuk jawaban nomor 1. Baik, dari teman-teman, Atwana mungkin. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan pertanyaan dari saya ini, setelah panjenengan Bapak menjadi seorang guru di sini dan juga sebagai guru penggerak, fasilitator dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana pendekatan yang Bapak lakukan terhadap pembelajaran sehingga itu menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap peserta didik terhadap materi yang Bapak sampaikan kemarin. Terima kasih. Pendekatan banyak ya, ada beberapa contoh pendekatan, namun yang paling sering saya terapkan atau saya pakai di saat pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, pendekatan konstruktivis. Yang kedua, pendekatan inquiry. Pendekatan konstruktivis itu saya lebih banyak menekankan anak-anak itu aktif dalam membangun pengetahuannya. Dalam artian siswa itu dipancing untuk berani bertanya, berani mencoba, tidak takut salah gitu kan, berpikir mudah. Jadi itu yang selalu saya bangun dengan berbagai macam media, modifikasi ataupun alat peraga dan lain-lain, dan alhamdulillah itu sangat efektif ya menurut saya. Konstruktivis itu sangat efektif karena anak-anak itu tidak hanya sekedar menerima begitu, tidak hanya sekedar menerima, tetapi mereka juga mencari begitu ya. Jadi aktif begitu, tidak hanya diam disuruh lari ya lari, disuruh jalan ya jalan, suruh lompat ya lompat. Tapi terkadang saya juga memantik peserta didik untuk aktif secara mandiri, baik dengan individu ataupun secara berkelompok atau bersama pasangannya begitu dalam pembelajaran. Itu untuk yang konstruktivis. Untuk yang inquiry ini kan bagaimana peserta didik itu diberikan pemantik agar mereka itu bisa mencari sendiri gitu ya jawaban dari sebuah permasalahan yang diutarakan guru dalam pembelajaran ya. Jadi ini sering saya pakai di kelas besar, di kelas 4, 5, 6 ya, jadi bagaimana mereka itu menemukan gitu ya. Misalkan ini ada bola, ada satu bola besar, satu bola kecil. Saya tawarkan kepada anak-anak itu. Bola ini kita gunakan dalam
materi gerak fundamental manipulatif misalnya. Nah, di situ saya tidak langsung memberikan ini bola ini kecil diginikan, ini bola besar diginikan. Saya biarkan aja. Anak-anak silakan menggunakan kemampuan nalarnya itu untuk secara kritis dengan baik secara individu ataupun secara berkelompok untuk menggunakan bola tadi itu agar tujuan pembelajaran tercapai. Tujuannya kan mereka memanipulasi sebuah media pembelajaran. Nah, bola itu mau dia tendang, mau dia lempar, mau dia tangkap, mau dia pukul, mau dia passing, mau dia dribbling, itu terserah mereka. Jadi itu salah satu pendekatan yang menurut saya juga sangat efektif ya, sehingga anak itu diarahkan untuk selalu kritis gitu, tidak hanya menerima informasi, setelah itu melakukan, setelah itu mereka tidak memiliki kreasi, tidak memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru, karena ya kita kan di kurikulum Merdeka begitu ya, memberikan anak itu seluas-luasnya begitu. Kalau dulu kan, kalau di kurikulum yang lama kan bola besar, bola basket katakan, nah, ini ya hanya bisa di dribble, yang bisa dipassing begini, ditendang nggak boleh gitu kan. Nah, sedangkan di sini ini kalau di inquiry ini, pendekatan yang inquiry ini tidak. Kalau dulu kan langsung kita jelaskan kan, ini bolanya harus di dribble, ini bolanya begini. Kalau saya biarkan aja. Nah, kan bola basket kan agak keras itu. Tiba-tiba anak, ini diapakan Pak? Nah, coba kamu cari sendiri. Itu bola itu enaknya dengan bola yang keras seperti itu ya. Itu kalau di passing kayak bola voli bisa apa enggak? Gitu. Kalau di dribble kayak bola sepak efektif apa tidak? Kalau ditendang, di shooting kayak sepak bola atau dicemes kayak bola voli misalkan, apakah itu nyaman? Apakah itu sesuai? Nah, itu yang saya itu inquiry ya. Jadi bahkan mereka itu mencari jawabannya sendiri. Dan akhirnya mereka itu diarahkan untuk menemukan, oh ternyata bola basket yang sekeras ini itu idealnya, baiknya itu bukan ditendang kayak sepak bola, tapi dipantulkan. Bukan dipassing kayak bola voli kan, panas itu di tangan. Akhirnya, nah itu yang saya maksud pendekatan inquiry, dan ini yang sering saya pergunakan. Banyak yang bertanya juga lah, berarti lah pembelajarannya melenceng dari TP. Bukan melenceng dari TP, tapi kami membangun pemahaman siswa, bagaimana dia memiliki paradigma, jadi tidak dicekoi begitu ya. Jadi biar mereka itu salah di awal nggak apa-apa, tapi di akhir kan kita melakukan refleksi, melakukan evaluasi, sehingga anak-anak itu memahami, oh bola ini seperti ini, karena pendekatannya kan seperti itu. Berbeda dengan konstruktivis, Pak. Konstruktivis itu kita sudah betul-betul ini atek gitu ya, terus dia lakukan secara aktif begitu. Jadi lebih, kalau inquiry ini lebih terbuka begitu ya, lebih terbuka untuk mencari jawaban dalam penemuan pengetahuan siswa itu tadi. Itu mungkin ya jawaban dari saya ya. Jadi lebih partisipasi aktif. Betul. Dan melakukan sesuatu yang disampaikan oleh gurunya, sehingga mendapatkan pengalaman yang betul. Dan itu menurut saya sejalan ya dengan kurikulum Merdeka, di mana PJOK ya, sekali lagi ya, PJOK tujuan akhirnya adalah bagaimana siswa itu aktif bergerak begitu. Jangan sampai ada yang takut, dan sampai ada yang malas untuk bergerak dikarenakan ya paradigma siswa yang selama ini bahwa kalau sudah materinya basket ya sudah, kalau nggak bisa dribble nggak bisa main, kalau nggak kuat shooting kering udah nggak bisa main. Nah, itu yang kita rubah dengan pendekatan konstruktivis dan juga inquiry, itu yang kita rubah begitu. Terima kasih Bapak untuk menjawab saya. Ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Kemudian untuk kegiatan belajar yang seperti apa yang dapat menampilkan kemampuan puncak dari siswa. Kemudian barangkali ada pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas yang mungkin diperlukan untuk peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman terkait ide-ide penting dalam pembelajaran. Oke.
dalam materi ini misalkan ya, materi tadi dari TP yang saya sampaikan tadi di gerak fundamental itu yang saya rasakan di kelas kecil ya 1, 2, 3. Ketika kita mengajarkan PJOK ya, puncaknya itu ketika anak-anak hanya diberikan gerak dasar saja secara perbagian begitu ya. Lempar sendiri, menangkap sendiri, jalan, lari, lompat. Ketika di akhir kegiatan inti kita tidak memberikan sebuah wadah bagi anak-anak untuk mengintegrasikan bagian-bagian gerak dasar tadi dalam sebuah aktivitas permainan, itu kurang maksimal pembelajarannya. Jadi saya mengusahakan ketika materi apapun itu, jadi ketika kita mengajar di awal itu baru perbagian ya. Nah di akhir kegiatan inti saya mengusahakan ada sebuah permainan ya, baik itu dengan alat ataupun tanpa alat, di mana di situ dalam permainan tersebut itu mengintegrasikan hasil belajar anak-anak itu dari awal. Nah kan jalan, terus lompat, terus jinjit ataupun apa. Di akhir kegiatan inti saya selalu mengusahakan ya ada sebuah aktivitas permainan di situ. Misalkan kalau kita udah berjalan, berlari dan lain-lain, saya buat aktivitas bintang beralih, anak-anak saling kejar-kejaran. Dan itu akan menjadi puncak dari keseruan, puncak dari pemahaman siswa, puncak dari aktivitas mereka ketika mereka di lapangan untuk betul-betul mengintegrasikan pemahaman yang sudah mereka miliki. Misalkan kita bermain ini bintang beralih begitu ya, kita kan bisa buat itu. Oke, ngejarnya menggunakan ini ya, ngejarnya sambil jinjit. Nah, mereka kan akan melakukan itu, aktivitas jinjit. Tapi sebelumnya kan sudah kita ajari. Jalan pakai tumit, jalan biasa, jalan pakai jinjit. Nah, di akhir saya buat permainan itu bintang beralih. Mereka saling mengejar. Tetapi ngejarnya tidak dengan berlari misalkan. Ya sambil dengan tumit, larinya dengan tumit atau berjalan dengan tumit atau berjalan dengan jinjit, dengan ujung jari kaki itu jinjit itu tadi. Nah, itu akan menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak akan merasa bahwa tidak capek begitu ya. Mereka tidak sadar bahwa dalam permainan tersebut mereka mengintegrasikan atau mengimplementasikan bagian per bagian yang sudah guru berikan di awal kegiatan inti itu tadi. Dan terus untuk pekerjaan di rumah ya, katakan begitu, ini juga sangat baik ya, terutama saat COVID kemarin itu hampir semuanya dilakukan di rumah. Nah, ketika kembali lagi ke tatap muka normal seperti sekarang, ini misalkan kegiatan-kegiatan tadi ini di Kurmer juga melibatkan orang tua sehingga sangat relevan begitu. Kami terbiasa juga memberikan tugas kepada anak-anak, misalkan setiap hari Sabtu Minggu kan kita libur di sekolah. Kami memberikan tugas kepada anak-anak, coba kamu praktikkan. Jadi materi kita yang sudah diberikan saat pembelajaran, saya minta kepada siswa lakukan di rumah bersama orang tua, bersama keluarga, bersama kakak. Tempatnya bebas di mana, bisa dia itu di halaman rumahnya, di lapangan, di area rumahnya, atau ada seperti anak kita kalau Minggu Sabtu dia ke kebun bibit ataupun ke mana yang di Darmo itu kan ada Car Free Day itu, Taman Bungkul. Nah, ke Taman Bungkul atau di lapangan Kodam kan yang terdekat di situ ya, atau ada yang dia main ke sini di Royal Resident itu, ada juga di belakang lapangan situ, ada Taman Mozaik juga yang dekat sini. Nah, mereka beraktivitas bersama keluarga, bersama ini. Nah, justru itulah yang menurut saya itu sangat sangat efektif memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Selain itu, kita juga dengan alasan ini tugas belajar, tugas dari guru dalam pembelajaran PJOK, mereka juga punya waktu untuk bersama keluarga. Kalau tidak dikasih tugas, kadang orang tua juga ngapain gitu, diajak anak itu kan kadang kan capek gitu ya, udah kerja. Tapi kalau itu ada kalimat bahwa ini ditugaskan oleh guru Pak, di video, terus nanti dibuat vlog atau dikirim di Instagram atau di YouTube, di channel YouTube-nya anak-anak, insya Allah orang tua yang saya rasakan sangat support begitu. Malah mereka berlomba-lomba gitu kan, membuat kostum. Kadang satu keluarga nuansanya biru semua, tempatnya di Bungkul atau di Kodam, dan kayaknya mereka bikin video itu pun di konsep gitu loh.
Jadi nggak sekedar bikin gitu. Nah, ada juga orang tua yang dia konten kreator, diedit bagus sekali mulai judulnya, tujuan pembelajarannya apa, pemerannya siapa, lokasinya di mana, ya kayak dikasih subtitle tentang apa aktivitas itu. Nah, ini menurut saya menjadi sebuah apa ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai guru PJOK begitu ya, untuk betul-betul PJOK itu bukan hanya sekedar di sekolah 2 JP, 3 JP itu, tapi betul-betul dalam kehidupan kesehariannya. Kalau PJOK kan kita seminggu anak-anak cuma 3 JP toh, Pak. 3 JP. Padahal mereka 24 jam dikalikan 7 hari. Nah, bagaimana anak itu kita bisa menjamin mereka memiliki kebugaran, mereka memiliki cukup gerak begitu ya. Nah, salah satu caranya yaitu tadi melibatkan orang tua, tapi dalam konteks itu adalah tugas yang diberikan oleh guru kepada anak-anak. Seperti itu, Bu. Oke. Sama-sama, monggo. Baik, Pak. Untuk produk yang ditujukan dari siswa, itu apakah ada yang bisa ditingkatkan melalui revisi dari penilaian diri ataupun umpan balik, Pak? Ya, baik. Ada, Mas, kalau itu, Mas. Jadi, kita sebagai guru itu terbiasa kita melakukan yang namanya siklus inquiry, Mas. Semua guru, bukan hanya PJOK ya, semua guru. Jadi, ketika kami melakukan pembelajaran, itu kami membiasakan merefleksi. Jadi kan ada umpan balik tadi kan, dari hasil umpan balik, terus dari hasil apa lagi tadi? Ya kan ada umpan balik, ada penilaian diri kan. Nah, penilaian diri yang dilakukan oleh guru, baik itu dari rekan sejawat, dari murid kita sendiri setelah selesai pembelajaran, atau dari diri kita sendiri, menilai kita sendiri itu tidak akan bermakna apa-apa kalau kita tidak melakukan rencana tindak lanjut. Oleh karena itu, siklus inquiry itu kita lakukan ketika selesai ada refleksi dari anak-anak. Saya pun misalnya begini, kadang anak-anak kan nggak ini ya, anak kelas 1, 2 kan masih kecil ya. Kalau kita kasih form, kita kasih bacaan, apakah hari ini, kalian kan bingung ya. Kalau saya gampang aja, hari ini seneng nggak kamu gitu? Seneng, Pak. Hari ini ada yang nggak, sedih nggak? Ada, Pak. Kenapa? Ini, Pak, aku hari ini lah. Itu kan juga bisa kita lakukan. Itu dilakukan di kelas juga di lapangan? Boleh. Biasanya saya lakukan di akhir. Di akhir itu kan kadang, ini Pak hari ini aku berantem. Kadang, Pak hari ini Pak Zen nggak adil gitu kan. Bagi kelompok lah kayak main kasti kan. Ada yang kalah itu kan emosi. Kenapa emosi? Pak Zen nggak adil. Pak Zen tuh milih-milih atau Pak Zen milihnya nggak bener lah. Itu kan menjadi refleksi buat kita. Nah, setelah refleksi itu tidak hanya berhenti di situ. Kita harus setelah merefleksi, kita sudah mulai merencanakan. Kan saya ngajar hari ini ternyata saya dianggap tidak adil sama anak-anak. Anak-anak merasa kecewa dengan kelompok yang sudah kita bagi ya. Nah, untuk pembelajaran di minggu selanjutnya, kita harus mulai merencanakan. Kita harus merencanakan. Dari hasil umpan balik siswa tadi, penilaian diri tadi, kita harus merencanakan. Oh, ternyata hari ini saya kurang bagus nih bagi kelompok. Besok gimana caranya dibagi kelompok ini? Apakah jumlahnya harus sama? Apakah jumlah siswa putri harus dibagi rata atau bagaimana? Kan kita yang tahu di lapangan. Nah, setelah itu merencanakan. Setelah merencanakan, minggu depannya kita mengimplementasikan lagi. Nah, mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Hari selanjutnya. Nah, setelah hari selanjutnya itu jangan lupa, tetap bukan berarti sudah dipraktikkan, lepas ya. Belum. Ada lagi, evaluasi lagi. Kita evaluasi dulu. Apakah hari ini itu aku sudah bagi Pak Guru sudah bagi kelompok seperti ini. Terus kita tanya lagi ke anak kan, minta umpan balik lagi kan, penilaian dari anak kan. Gimana hari ini? Kelompoknya sudah Pak Guru rubah loh gitu. Kalau mereka bilang, "Oh iya Pak, udah lebih enak ini Pak, lebih pas ini Pak, lebih adil ini Pak." Lah berarti itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Ke depan ketika kita mengajar di kelas A misalkan, cara bagi kelompoknya seperti itu. Dan itu bisa kita gunakan di kelas yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan beda kelas, beda siswa, beda karakter, beda
value ya, nilainya kan berbeda. Kelas itu punya value masing-masing. Ada kelas yang value-nya itu kekeluargaan, ada kelas itu yang value-nya itu keras ya, kalau artian strike lah gitu ya. Pokoknya ini gitu kan. Ada kelas yang juga mungkin value-nya dia lebih banyak ke sersan ya, serius tapi santai, kan macam-macam value kelas itu. Nah, kita ini sebagai guru PJOK itu harus pintar-pintar. Oh, kelas iki arek kalau bahasa Surabaya kan arek gak kenean. Ya kita harus berhati-hati dengan kelas yang value-nya anaknya seperti itu. Oh, ini kelas ini value-nya isi lah, maksudnya isi going gitu ya, nyantai. Yang penting ini ya kita menyesuaikan, Mas. Nah, itulah pentingnya penilaian diri, umpan balik dari siswa agar kita ketika melakukan inquiry ataupun siklus inquiry dalam pembelajaran, mulai dari merefleksi, merencanakan, mengimplementasikan. Karena saya pernah kejadian, Mas, 2 tahun lalu saya pernah kejadian. Saya kan baru ngajar, nggak tahu ini anak karakternya bagaimana ya. Langsung di sini kelas 5. Ternyata ya itu tadi, kelas yang satu ini modelnya dia sepaneng gitu ya, serius banget. Kelas yang satunya ini modelnya selengean ya, santai, sersan lah gitu. Nah, terus saya bukan lomba, saya kan ketemu, dia main bareng, ternyata nggak cocok kalau ditemukan ini. Yang ini tuh dia idealisme banget gitu kan, aturan ini harus kenceng lah. Yang ini santai lah. Akhirnya apa? Ini nggak terima kan. Kata orang Jawa itu lo-loan itu ya, apa saling mengejek gitu ya. Nah, jadi nggak terima. Aturan yang lah guru kita, saya udah mencoba untuk melerai itu, dan ternyata yang namanya anak pembelajaran selesai balik ke kelas, ternyata kelasnya di lantai 2 sisi selatan itu jejer kelasnya. Wah, tengkar itu, Mas, bertengkar di situ. Nah, pas pulang sekolah saya dipanggil sama guru kelas. Ini tadi pembelajaran gimana, Pak? Nah, ceritanya tadi materinya gini-gini. Oh, coba sesuk ojo ngono, Pak. Gak iso ya, Pak. Arek kelas kayak gini. Oh, ya dari situ saya belajar betul bahwa semuanya kan ada karakternya masing-masing gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melakukan refleksi, untuk merencanakan ya berdasarkan hasil tadi itu, penilaian diri, dan juga berdasarkan umpan balik dari siswa atau dari rekan sejawat. Saya juga sering, Mas, dikasih masukan itu sering sekali. Ajen, dino iki lho, rame kelasku gara-gara yo kang ngene. Nggih, matur nuwun. Saya tidak pernah bela diri. Nggih, matur nuwun, saya catat. Berarti besok yang ngajar kelas itu saya tidak boleh pakai model seperti itu. Gak cocok. Padahal sebelumnya sudah saya pakai di kelas lain, masuk lah, cocok gitu ya. Nah, jadi kita harus jadi guru yang reflektif gitu. Jadi kita harus jadi guru yang rajin-rajin merefleksi diri. Itu penting gitu. Kalau nggak gitu, ya kita tidak bisa menjadi guru yang diterima, tidak bisa menjadi guru yang menginspirasi bagi anak-anak. Seperti itu. Oke, lanjut, monggo. Ini Pak, selanjutnya setelah mereka mempelajari materi yang sudah dilakukan dalam pembelajaran, bagaimana peserta didik itu akan dibantu untuk penyempurnaan lebih lanjut materi tersebut? Oke. Kami dalam melakukan asesmen itu kan ada 2 ya. Jadi asesmen formatif sama asesmen sumatif. Nah, kalau saya, karena kita PJOK ya, kalau kita PJOK kan lebih banyak ke psikomotornya. Jadi saya lebih banyak melakukan asesmen untuk ranah psikomotor atau aktivitas gerak itu formatif. Dalam setiap pertemuan-pertemuan itu loh. Ya, itu meskipun mungkin panjenengan tidak melihat saya setiap kali pertemuan bawa kertas terus nyatet itu ya. Karena beda ya antara guru kelas dengan guru PJOK ya. Itu ada sedikit perbedaan. Kalau kita guru PJOK harus punya ilmu titen, ngerti ilmu titen kata orang Jawa. Nah, ini pelajaran dari senior-senior saya di guru PJOK. Bahwa kita harus pinter-pinter niteni arek. Karena kalau kita di lapangan sama dengan guru kelas, kalau di kelas kan dia di meja ada buku, dia bisa melihat centang. Kita nggak bisa, Pak, seperti itu. Belum anak kita tahu sendiri ya di lapangan ya.
lapangan segitu luas, ada yang di gawang, ada yang di pinggir di sana. Kalau kita repot sendiri, kita akan lengah ya mengamati anak-anak. Kita nggak bisa. Tapi kita kan punya ilmu titen itu tadi. Kita harus tahu, wah anak ini unggul ya, anak ini unggul. Nah, nanti setelah pembelajaran saya di laptop tuh saya masukkan, tak blok jenenge. Oh ini lek Melayu banter, ini lek lempar oke, tak kasih warna. Nih kuning ini pinter Melayu, ini pinter ini, tak kasih tanda. Nah itu saya lakukan untuk formatif, untuk di ranah psikomotor. Untuk kognitif ya tetap di akhir TP itu tadi, di akhir satu TP seperti tadi misalkan menjelaskan gerak fundamental. Nah setelah saya mengajarkan lokomotor manipulatif, saya kasih assessment. Ya. Assessment kepada anak-anak, bisa lisan, bisa tulis kepada anak-anak itu, bisa juga dalam bentuk tugas produk begitu ya, anak-anak diminta untuk membuat produk kayak tadi video, maka di rumah ya itu yang saya nilai. Nah, untuk mengetahui ketercapaiannya itu kan kita sudah ada KKTP-nya ya, KKM kan. Nah, kita setelah melakukan assessment itu kira-kira anak ini sudah mencapai itu belum. Nah, kalau sudah mencapai ya sudah kita berikan pengayaan. Kalau belum ya kita kasih remedi, kita berikan semacam ini ya assessment tambahan begitu. Yang mana TP-nya itu tetap kita berusaha untuk mencapai TP tersebut, namun sekali lagi kita harus pandai-pandai melihat anak ini bisa mencapai TP itu dengan cara yang seperti apa, dengan soal yang modelnya bagaimana. Mungkin dulu saya pakai uraian, terlalu sulit kayaknya sama anak ini. Padahal saya yakin anak itu bisa gitu kan. Akhirnya saya pakai pilihan ganda. Nah, ya, jadi diberikan lagi, silakan melakukan remedi dan alhamdulillah tercapai. Seperti itu. Tapi kalau psikomotor selama ini ya saya pernah sih melakukan asesmen sumatif juga kepada anak-anak, tapi jarang sih kalau saya. Karena kadang merasa tidak adil gitu ya kalau kita saya merasa tidak adil kalau sumatif, aktivitas gerak itu loh, prakteknya disumatifkan. Kadang ada anak hari itu dia sakit gitu loh. Hari itu bad mood katakan, nggak rasa-rasanya. Jadi kalau saya tes di hari itu kayak ya boleh seperti itu boleh, tapi saya yang ada di tempat saya kan kita boleh berbeda ya di sekolah-sekolah yang lain, tapi yang terjadi di saya seperti itu. Jadi untuk penilaian praktik saya lebih banyak ke itu tadi, hariannya itu saya lihat, oh ini tak centangi. Di akhir oh ya kayak gitu. Jadi saya lebih baik seperti itu. Terlepas dari itu semua, sekali lagi nanti ya kita harus melakukan evaluasi tadi di akhir TP itu tadi. Nah, apakah diberikan remedi atau bagaimana, apa yang masih salah begitu yang perlu diperbaiki. Seperti itu, Mas. Berarti harus ada penilaian setiap pertemuan. Kalau itu terserah guru sih, Mas. Itu terserah. Terserah guru. Kan guru yang tahu, dia butuh mengambil asesmen itu kapan gitu loh. Terus apa yang dia ukur gitu kan. Ketika dia dikatakan pertemuan pertama dia sudah dapat itu, ternyata di pertemuan kedua masih dapat. Kalau saya rata-rata dengan murid segitu banyak, satu kelas kan hampir 30 ya, kadang saya itu satu katakan dasar lokomotor itu kan bisa jadi sampai 3 minggu ya, 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan ya saya bagi. Kalau 30 ya, kalau 3 kali pertemuan ya pertemuan pertama saya nilai 10 dulu, jadi biar nggak langsung 30 gitu kan. Kalau saya seperti itu. Kalau misalkan hanya dua kali pertemuan, manipulatif 2 kali pertemuan yang pertama saya nilai anak 15 dulu, nanti selanjutnya minggu depannya 15 lagi. Sebenarnya seperti itu. Kalaupun nanti ada yang remedi ya di pertemuan yang selanjutnya. Pak, terima kasih, Pak. Nggih. Satu lagi dari saya, Bapak. Bagaimana Bapak mengakomodasi kebutuhan perkembangan gaya belajar dari pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik, tetapi tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Yang saya gunakan yang pertama menentukan model ya. Ini penting ya, karena model itu kan
satu model itu kan dia punya sintaks itu. Nah, sintaks itu kan kerangka kita mengajar. Macam-macam banyak sintaks itu. Ya. Yang paling populer kan PBL, Program Based Learning, sama PJBL. Nah, jadi itu yang sering kali saya pakai begitu ya, karena sintaksnya menurut saya ya lumayan inilah mudah begitu kepada anak-anak, dan sekali lagi itu dengan pertanyaan ke nomor 2 tadi sejalan ya dengan pendekatan yang saya pilih, bahwa pendekatan saya adalah konstruktivis dan juga inquiry, di mana siswa dituntut untuk aktif, yang kedua mereka dituntut untuk bisa melakukan penemuan secara mandiri dalam pembelajarannya. Jadi tidak seperti robot begitu ya. Nah, di PBL dan PJBL itu kan pas begitu ya, sintaks yang ada di situ itu pas sekali dengan pendekatan yang saya pilih itu tadi, sehingga model pembelajaran itu menjadi hal penting ketika kita mengajar. Itu pastikan model pembelajarannya apa, sintaksnya harus kita hafalkan dulu, jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak angger gitu ya, angger dikasih nyoh wes nggak, tapi tetap sintaks itu harus kita lalui begitu ya. Terus yang kedua, diferensiasi ya, bagaimanapun diferensiasi itu suatu hal yang wajib lah begitu ya. Dari dulu sudah dipakai kok Mas, sama guru-guru kita zaman dulu sudah memakai diferensiasi kok ya, baik itu kontennya, kan ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi untuk produk pembelajarannya. Nah, silakan kita boleh menggunakan apa kontennya yang kita bedakan. Contoh konten pembelajaran misalkan yang satu ya kita pakai anak-anak melihat video pembelajaran, yang kedua misalkan kita pakai alat peraga misalkan, yang ketiga misalkan gurunya yang mempraktikkan modeling, itu juga kan sudah berdiferensiasi itu. Nah, itu tadi pertanyaannya ya, untuk menjamin semua siswa itu terakomodir kan kebutuhan belajarnya itu tadi, sama seperti tadi bola itu tadi ya, manipulatif gerakannya bola, ya sudah, ada anak yang suka bolanya bentuk yang besar, ya silakan. Dia mau suka yang kecil, ya silakan. Dia suka ini, ya silakan. Tetapi kan semuanya tetap medianya bola. Mau bola kecil, bola besar, ya terserah mereka. Nah, itu kan juga untuk mengakomodir ya, mengakomodir gitu ya. Sehingga tidak ada lagi anak-anak itu seperti dulu itu loh, Bapak Ibu, takut Pak, kayak so basket Pak, Pak. Ya. Padahal ketika kita di SD ya, karena SD itu kan TP-nya belum sampai ke SMP sama SMA. Jadi materinya memang bola besar basket ya. Ya, tujuan utamanya, tujuan pembelajarannya itu ya, yang penting anak itu memahami. Oh, ada permainan cabang olahraga yang namanya basket. Mainnya itu bolanya seperti ini. Oh, mainnya itu bolanya dipantul. Ya wis mau dia itu mantul 1 tangan, 2 tangan, terserah. Yang penting dia tuh tahu bola ini yang warna orange keras ini namanya bola basket. Biar mereka tidak, kalau main itu tidak ditendang. Terus mainnya ini harus dipantul, bukan dipasing kayak bola voli gitu kan. Nah, itu yang paling penting dari Anda, sehingga tidak ada alasan anak-anak itu gak iso Pak, gak iso syuting misalkan, syuting ya. Oke, anak yang sudah bisa ya dia bisa syuting dari titik ini, titik apa namanya itu, lemparan bebas itu, free throw itu. Kalau yang belum bisa, boleh agak maju dikit, ada Pak dari atas saya nggak bisa sama sekali, dari bawah nggak apa-apa. Apakah itu juga syuting? Iyalah, syuting itu kan dia melempar bola untuk memasuki ring. Ya sudah, bisa seperti itu, nggak apa-apa. Jadi tidak ada alasan anak itu dengan diferensiasi itu tadi ya, tidak ada alasan bahwa anak itu, saya bukan anak basket Pak, anak SMP SMA ya, mungkin yang mengajar SMP SMA kan, aku mau anak basket Pak, mau Pak, mau loh, bukan itu. Itu yang harus kita rubah ya kepada anak-anak didik kita, bahwa
pengalaman belajar itu bukan pelatihan, bukan kepelatihan, berbeda ya. Nah, kalau di kepelatihan memang kan dituntut untuk sesuai, harus bisa sesuai dengan aturan dan cara bermain teknik yang ada di cabur itu. Tapi kalau kita itu tidak. Tapi lebih ke pemahaman anak itu tadi. Oh ini basket, oh ini volley, oh ini sepak bola. Itu. Sekarang mereka nanti mau mencapai TP itu dengan cara yang seperti apa, guru yang akan menentukan itu. Anak ini mungkin Mas ini karena mungkin backgroundnya misalkan dia basket, porsinya berbeda. Cuman dribble 100 kali. Nah ini anak badminton tak pernah pegang, bingung ya. Jadi kan yang penting bolanya iso mantul lah. Nah jadi kedalaman TP-nya, kedalaman materinya ya kita harus, itu namanya diferensiasi. Diferensiasi apa? Proses. Prosesnya berbeda. Dia dribblenya 100 kali, ini 5 kali. Ini anak sepak bola biasanya aktif di kaki ya, di basket ya sudah sama 5 kali, 10 kali cukup. Tapi mereka semuanya pada esensinya mereka mencoba, mereka melakukan aktivitas itu. Dan asesmennya pun dibedakan. Saya nilai, saya main dribble karena sudah anak basket. Saya main dribble itu nggak hanya lurus. Saya kasih kon, saya main harus dribble zigzag. Nah, ini ada badminton namanya. Sementing wis lurus, itu balik ke sini lagi sudah dapat 100. Itu diferensiasi. Jadi PJOK harus adaptif ya, harus mengakomodir semua yang ada di anak itu. Sama banyaklah pengalaman kita di senam, pencak silat ada sing sesuk melok perguruan ya kembangannya kudu sesuai lah. Setia hati, keras sakti, pagar nusa, dia punya kembangan sendiri. Lah yang nggak kenal sama sekali, kita nggak usah kekembangan. Dia berani mukul samsak gitu aja, pacing, mukul terus ini pukulan lurus, ini tendangan sabit, terus ini tuh seret sapi. Tapi kalau yang sudah ikut perguruan, nah tendangan sabitnya harus kena kepala, harus tingginya segini, nah gitu. Nah, kan kita juga itu tadi loh, ilmu titan itu mau, oh ada iki so iki centang, kayak gitu. Dari sini anak juga diberi kebebasan ya Pak, tapi tidak meninggalkan dari tujuan Tetap tersebut. arahnya TP, arahnya tujuan pembelajaran. Tetapi dalam menuju TP itu pasti beda-beda. Sama kayak di sinilah, kita mau ke Tunjungan Plaza. Kita coba bilang anak, kita mau ke Tunjungan Plaza. Tujuan akhirnya kita finish di Tunjungan Plaza. Kamu terserah, mau lewat jalan mana saja dari Surabaya, mau naik apa saja silahkan. Tapi kan guru tahu, arek ini lek dicul dewe, tersesat nih hilang. Saya alamu tak pesen Grab. Saya pesen Grab. Arek iki iso aplikasi Grab kata urui. Awakmu melakukan pesan dewe, pesan dewe. Loh, hari ini di sepeda motor sama sepeda motoran. Pak, aku gak iso Pak, sepeda motor gak dising. Mbak Len Pak, ya numpak Len, numpak bis Surabaya atau numpak feeder itu. Nah, engkau akhirnya nang TPKB loh. Nah, jadi bukan berarti ini banyak yang keliru ya. Banyak guru yang menganggap bahwa diferensiasi itu memberikan hak sepuas-puasnya kepada siswa. Tetapi mereka lupa tujuan akhirnya itu apa. Hanya kesasar kabeh. Gurunya ini wis pokoknya ya saya kreasi mulai karena kita ini inquiry ya biar kamu itu memecahkan permasalahan dengan caramu masing-masing. Intinya kita nanti kumpul jam 12 di TP, terus buat caranya karepmu. Aku budal dhewe ya setane nang TP. Ya ilang kabeh, Pak. Nah, jadi kalau di sekolah dasar itu, di SD itu meskipun ini kita berdiferensiasi konten dan lain-lain, guru harus jeli, guru harus pinter. Ya, mengarahkan, mendampingi, membersamai itu memastikan bahwa TP ini akan tercapai. Kayak tadi loh, saya harus memastikan bahwa Mas iki kok numpak Grab pasti tekan TP. Sampai ini ternyata di pesen enggak sampean. Nah, jadi kan direwangi toh, pesan Grab itu. Sampean enggak di. Nah, saat dia mencoba mengeksplor aplikasi online tadi, dia kan belajar itu. Nah, guru mendelok, begitu dia sudah, oh iya benar. Saya cek apa sepeda motor apa mobil. Oh pintar guys. Iya. Sama sepeda motor cek. Aku harus diancang-ancang lek perjalanan sini sampai TP kurang lebih 30 menit. Nah, saya mau lewat dulu. Bingung Pak, buka maps. Nah, maps.
Oh aku lewat Darmo Pak, ayo aku lewat Diponegoro Pak. Oh iya. Tapi 30 menit, saya harus memastikan, lek sampean nggak teko nanti 30 menit, ada dua kemungkinan. Nek gak ada kendala di jalan, ah iki mbojui. Gak nang TP nang Delta. Ah ngono. Papane bocor kendalanya misalkan atau bensinnya habis atau kan. Nah, sama masih kita tadi kan numpak feeder. Nah, kita harus memastikan feeder itu lewat dia, bener dia. Jadi meskipun seakan-akan murid itu bebas berkreasi, tapi guru itu saja nih wes mengatur sudah. Dia harus punya niat dulu. Dengan sepak bola kita sudah tahu. Ojo angger lo sini tendang yo. Latihan tendang bebas. Tendang nyaduk kena puskesmas ngawur. Jadi kita harus menentukan area latihan tendang itu di sini yang aman. Area dribble itu nangkene area shooting itu di sini aja gawangnya kayak ini. Nah, itu gambar seperti itu. Memang berdiferensiasi, tapi guru harus memastikan diferensiasi itu tetap menjamin keselamatan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini peran guru adalah sebagai fasilitator. Betul, betul. Baik, mungkin itu saja. Siap. Oke, terima kasih ya. Sebelum pada pertanyaan lucu Pak, ini sangat menarik sekali sebenarnya. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Mulai dari pendekatan konstruktivisme tadi, kemudian inquiry, kemudian integrasi dari antara murid siswa, antara murid orang tua dan guru, kemudian itu dilakukan di dalam pembelajaran di rumah seperti itu. Kemudian tadi juga membahas tentang perencanaan dan hasil revisi sebelumnya dari pembelajaran sebelumnya. Nah, itu cukup menarik karena pada dasarnya perencanaan kan berikutnya ke implementasi dan kemudian evaluasi, ada revisi dan kembali ke situ lagi. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir, kesimpulan dari diskusi hari ini yang saya dapatkan yaitu bahwa pembelajaran yang baik itu kan yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk konten, metode dan tujuannya di situ. Kemudian muaranya adalah peserta didik itu memahami apa yang mereka lakukan dari pengalaman pembelajarannya, sehingga hal itu masuk ke 6 dimensi kelima pada akhirnya itu. Pertanyaannya, dari pengalaman Bapak selama mengajar, kira-kira yang baik apa kira-kira yang dapat peserta didik lakukan, dapat kembangkan dari pengalaman yang peserta didik lakukan? Ada 3 Mas ya, menurut saya. Pengalaman saya selama menjadi guru ya. Yang pertama itu tadi, yang paling penting adalah jenengan harus betul-betul paham tentang strategi mengajarnya itu tadi, terutama dalam model mengajar. Itu nomor 1. Ya, harus betul-betul menguasai model pembelajaran. Macam-macam, banyak sekali model pembelajaran itu. Tapi itu yang paling penting. Ya, sehingga kalau model itu kan dia punya kerangka, punya sintaks. Itu yang memudahkan kita untuk mengajar. Itu kan kayak kita dikasih skenario-nya itu loh. Oh, nanti kamu di awal ini, setelah itu kedua ini. Jadi tidak diambil kemana-mana. Itu yang paling penting. Yang nomor 2, kita sudah tidak bisa memungkiri bahwa yang kita didik hari ini itu adalah generasi yang akan hidup di masanya nanti. Satu kalimat dari Sayyidina Umar itu yang selalu saya kenal, bahwa didiklah anakmu sebagaimana zamannya dia itu nanti kan. Nah, itu yang harus kita camkan baik-baik. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Kalau paradigma yang lama mungkin ya dipaksakan, harus seperti itu. Kita sekarang harus betul-betul pintar, ya, terutama dalam penguasaan IT. Mau tidak mau, per hari ini di tahun 2025 hampir seluruh aktivitas melibatkan IT. Guru PJOK wajib mengetahui IT, wajib mengintegrasikan IT dalam pembelajaran. Meskipun itu hanya dalam hal paling sederhana lah, anak-anak disetelkan video. Itu kan paling sederhana, sebetulnya banyak kan. Kita memberikan tugas dalam bentuk form misalkan dan lain-lain. Mereka diminta membuat vlog kayak gitu tadi, tapi tetap ya bukan berarti
Itu kan kita bicara kalau aset kita ideal. Sekolah kita di kota besar, wali murid kita semuanya punya gawai yang support dengan IT tadi itu, dengan kebutuhan itu tadi. Mereka punya pemahaman, mereka punya kemampuan untuk editing untuk dan lain-lain. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah atau di tempat-tempat lain yang tidak itu, ya kita tetap harus mengoptimalkan itu. Ya minimal LCD lah. Saya yakin semua sekolah sekarang se-Indonesia ini punya LCD kok. Pasti ada. Setidaknya jangan anti sama LCD itu aja. Pakai aja LCD itu tadi. Setidaknya anak-anak itu tadi loh. Kita mengenalkan anak bahwa per hari ini nak, pendidikan itu sudah seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini namanya LCD. Oh, ini namanya laptop. Ini namanya form. Ya. Jadi selain kita itu mengajarkan aktivitas gerak, kita juga membangun kerangka berpikir mereka bahwa hari ini, saat kamu belajar hari ini miniatur kehidupanmu di masa yang akan datang. Kamu tidak boleh tertinggal, kamu tidak boleh antipati terhadap perubahan, terhadap perkembangan, terhadap kemajuan IT yang ada per hari ini. Karena mereka sudah ditakdirkan begitu ya, anak kecil zaman sekarang itu ditakdirkan untuk hidup yang serba IT, sehingga guru ya harus memiliki kemampuan itu. Dan yang terakhir adalah mari kita sama-sama bahwa melepaskan dikotomi atau pengkotak-kotaan. Bahwa begini, pengkotaan begini. Kadang banyak guru tuh mikir begini, alah kita ini guru PJOK, urusanku itu ya ngajar, setelah itu anak lari, lomba, selesai. Nah ini harus kita hindari, ya, bahwa kita harus mulai menjadi guru yang pendekatannya itu holistik ya. Holistik itu menyeluruh, ya, bukan hanya sekedar di mapel kita saja, tapi bagaimana kita itu mengantarkan anak-anak ini bukan hanya sekedar saat pembelajaran saja, setelah selesai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, guru PJOK harus punya peran di situ. Guru PJOK harus hadir dalam setiap bagian yang ada di sekolah. Sekolah punya lomba apa, ambil peran di situ. Sekolah siswanya mau kemana, mau membangun apa, menyusun visi misi, tujuan, menyusun anggaran kegiatan untuk kedepannya. Guru PJOK harus terlibat di situ. Kalau tidak seperti itu, ya sampai kapan? Ya, karena terlepas dari tugas kita mengajar, di sekolah itu ada tugas tambahan Bapak Ibu. Saat nanti jenengan itu sudah mengajar di sekolah, ada tugas tambahan. Ada tugas tambahan, ada tugas utama untuk mengajar, dan ada tugas untuk pengembangan diri. Dan itu masuk di penilaian kinerja guru. Ya, nilai itu tadi, 3 itu tadi Bapak Ibu. Ya, ada 4 sama perilaku. Jadi bagaimana panjenengan itu mengajar, bagaimana panjenengan itu mengembangkan diri, ikut diklat dan pelatihan dan lain-lainnya, bagaimana jenengan itu menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, dan yang terakhir bagaimana perilaku kinerja jenengan di sekolah. Dan itu dinilai, dan itu akan menjadi penilaian kinerja Bapak Ibu sebagai seorang guru. Makanya saya tadi sampaikan bahwa jenengan harus belajar untuk holistik. Ya, holistik itu tadi semuanya lah, mulai dari jenengan datang, menyapa guru, aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, terus kooperatif, ya kooperatif dalam hal apa ya? Dalam hal misalkan ada tugas ini, siap laksanakan, selama kita mampu lakukan aja. Nah, jangan antipati, jangan dikit-dikit ada diklat, ada pelatihan kan. Ada pelatihan ini, ikut Bapak Ibu. Kementerian itu sudah nggak kurang-kurang kok ngasih kita itu diklat, macem-macem. Wes, ada guru penggerak, sekolah penggerak, guru pembatik, guru pendekar, konten kreator, mau macam-macam. Wes, tinggal cari di websitenya kementerian itu. Mau cari pelatihan yang seperti apa aja, banyak sekali. Nah, itu yang saya bilang bahwa kita harus mulai memiliki pendekatan yang holistik begitu ya. Jangan antipati Bapak Ibu, jangan antipati. Ya, itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bermanfaat dan memberikan gambaran bagi rekan-rekan guru-guru muda ini. Harapan saya ke depan panjenengan punya semangat, punya visi yang lebih kuat, punya harapan yang luar biasa, karena panjenengan di usia yang sekarang usia 20 ya, 20 sampai lebih, tepat 25 tahun lagi itu adalah Indonesia emas, enggak ya, 20 tahun lagi ya, 2045 ya. Nah itu puncak lah, saya pikir di usia jenengan yang sekarang. Kalau saya sudah mulai expired itu 2045 itu, pensiun udah kurang sedikit lagi itu kan, energi saya sudah mulai berkurang. Jenengan saya yakin di 2045 masih berada di top performance ya, di puncak karir panjenengan. Saya berharap mulai hari ini sudah mulai dibangun integritasnya, visinya sudah mulai dikuatkan lagi agar itu tadi loh, harapan Indonesia emas, generasi emas itu betul-betul terrealisasi di tahun 2045. Demikian. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Oke, terima kasih. Saya kira cukup itu Bapak. Untuk video ini semoga bisa bermanfaat untuk kita dan untuk Amin, kami amin, sebagai amin. calon guru bisa mengimplementasikan apa yang kita diskusikan pada kali ini. Untuk Amin, itu ada tambahan lagi dari teman-teman? Oke. Kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya. Terima kasih. Oke, Oke, Pak.